pas disamperin terus bapak-bapak kaget, kok kayak ada sosok penampakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberkahi dalam kehidupan. Amin. Kenalin, nama gue Andika Ferdiansyah dan Nama gue Bilal Maliki. kita di sini bakal nyeritain cerita-cerita horor yang ada di sekeliling kita, ya kan. Mau ya di mana aja, pokoknya kita bakal ceritain, mengupas tuntas tentang hal-hal yang dibilang entah itu jalan angker, rumah kosong yang katanya banyak penghuninya. Dan tujuan dari video ini kita bukannya mau sok tahu ataupun mau mengusik yang di kehidupan di luar dari kita. Iya. Tapi kita ingin mencari informasi, kita mencari menggali gitu untuk masyarakat tahu gitu. Sebenarnya ada kehidupan yang dimana itu di luar dari kasat mata kita, kayak gitu ya. Jadi kayak Benar. Jadi ya kalau orang banyak kan orang yang masih belum percaya tentang akan adanya hantu lah gitu. Nah kita di sini pengen menguak itu kalau cerita-cerita itu tuh benar adanya dan kita tuh ya harus percaya gitu di dunia ini ada yang namanya selain manusia kayak gitu melalui cerita orang yang pernah mengalami. Gitu. benar banget. Mungkin langsung aja kita dari salah satu kasus di mana ini rumah kosong yang bertepatan, mungkin tempatnya kita ini aja ya, kita aja ya. Sensor aja mungkin gak enak juga kita kasih tahu, takutnya orang takut yang main di situ, daerah situ ya kan. Gak enak juga kan. Enak juga lah. Yang penting kita sebutin aja. Rasain video kita. Pokoknya di daerah Depok, Kecamatan Sawangan ya kan. Ya udahlah itu. Itu aja pokoknya. Nanti kalau kalian orang Depok pasti kalian tahu itu Pasti mana tahu, tempatnya. pasti tahu. Gitu. Karena juga sebelum kita pun ada Nah, beberapa konten kreator yang udah ngeliput itu. betul. Iya, kita sih udah wawancara di lingkungan sekitar. Ada beberapa warga yang mengalami kejadian-kejadian aneh. Salah satunya itu tetangga berdekatan dengan lokasi ini, dengan rumahnya ini. Nah, kita wawancarain beliau dan bener adanya. Dia ngerasain sendiri gitu. Iya. Bukan kata-katanya Bukan tapi kata-katanya, dia ngerasain sendiri dan dia ngalamin sendiri dan dia yang melihat sendiri. Itu jadi bangunan tua yang ditinggali oleh si sang pemilik ini. Jadi itu pun kemarin kita kesana ya. Kita kesana itu nggak ada penunggu, nggak ada penjaganya lah yang penjaganya. merawat si rumah kosong itu. Iya, Jadi iya. emang bener-bener kosong. Terus juga bangunannya ya nggak layak lah. Iya. Bener-bener hancur gitu ya sih. Iya. Dan itu pun menurut gua nih, itu bukan manusia, bukan cuma makhluk-makhluk lainnya, bukan makhluk-makhluk astral gitu. Tapi ada kayak hewan-hewan gitu sih banyak. Ya yang kayak serem-serem lah, kayak kelabang tuh pasti ada di situ gue yakin. Abang, ya, karena itu ilalangnya masih banyak banget. Masih tebel. Ya, jadi ini cukup jadi kontroversi juga karena si sang pemilik ini meninggalkan rumah ini tanpa ada perawatannya. Jadi dampaknya itu ke lingkungan, Ke warga sekitarnya. warga sekitarnya. Nah, Warga sekitar yang kena. warga yang kena. Jadi kita wawancarai si yang punya cerita ini ya. Iya. Kita cari tahu, kita tanya-tanyain pokoknya apa aja yang pernah terjadi di rumah ini, pernah ngerasain apa aja, warga sekitar pun juga pernah ngerasain apa aja, dan ya ada yang kita dapat. Kita yang dapat. Mulai Kedik. Oke, kita mulai. Kasus yang pertama itu ketika ada bapak-bapak di situ yang kita wawancara nih, bapak-bapak. Bapak-bapak itu lagi ngeronda. Yang ngeronda tau lah, ngeronda itu jam berapa ya? Ya sekitar dari jam 12 malam sampai subuh gitu lah. Nah, ketika udah jam 3, bapak-bapak itu niat mau ke pasar kan, mau berangkat lagi ke pasar, mau belanja lah segala macam untuk dagang. Nah, si bapak-bapak ini tuh ngelewatin rumah kosong itu. Ketika si bapak-bapak ngelewatin, bapak-bapak kan yang namanya ronda kan ngentongin apa tuh namanya? Apa sih? Tiang listrik. Tiang listrik.
supaya nandain itu udah jam berapa. Biasanya ketukannya gitu ya, gua tahu sih gitu ya. Kalau 3 berarti jam 3 ketukannya. Nah, ketika ngetokin si tiang listrik itu kan tempatnya pas banget nih, ada di depan si rumah kosong itu. Ketika bapak itu ngetokin teng teng teng, nah di situ bapak-bapak di rumah itu ada yang gerak-gerak. Si bapak-bapak itu otomatis kayak kepo dong, ini apa nih kok gerak. Nah disenterin dah tuh si bapak-bapak menuju ke rumah kosong itu. Ketika pas disamperin, terus bapak-bapak kaget, kok kayak ada sosok penampakan gitu. Ya kayak kelelawar, cuman ini gede banget katanya, sampai matanya warna merah gitu, kupingnya gede, merinding kan. Pokoknya ya gitu, bapak-bapak tuh ngeliat penampakan kayak gitu, terus bapak-bapak pengen nyamperin lagi nih. Bapak tuh mencoba untuk berani gitu, pengen nyamperin lagi. Ketika pas pengen disamperin, senterin tuh malah si penampakan itu malah tambah nampakinnya kayak gitu, tambah gede gitu. malah tambah gede, kayak malah dia tuh kayak keluar dari sarangnya. Nah si bapak-bapak itu udah kayak gitu kan jiper, bapak-bapak itu tiba-tiba diem, kayak nggak bisa gerak gitu, kayak udah terpaku gimana sih, kayak nggak bisa jalan. nah iya kayak orang gimana sih, orang panik banget gitu. Karena mungkin baru pertama kalinya si bapak itu ngeliat penampakan kayak gitu, jadi ngebuat dia terpaku gitu. Akhirnya kemudian si bapak-bapak itu akhirnya bisa tuh gerak, dia udah tenang mungkin ya hatinya, dan si penampakan itu juga udah nggak nampakin lagi. Akhirnya bapak itu udah deh lanjut pulang. Jadi di tempat itu katanya itu ada beberapa penunggu, ada 3 kalau nggak salah ya. Iya. Ada tiga. Banyak juga sih. Jadi enggak, penunggunya itu ada 3. Nah tapi ada yang kiriman itu dari orang-orang yang bener-bener dia itu buat naruh si jin ini di tempat itu. Jadi itu kayak pembuangan, kayak misalkan nih kalian semua nih yang kayak misalkan dulu orang-orang dulu kan suka banyak yang pegangan-pegangan kayak gitu, kayak macan lah, itu istilahnya jin-jin gitu buat ngejagain kita, yang katanya ngejagain kita gitu. Nah orang yang lepas ngejagain itu jin lah, istilahnya jin itu mereka tuh ngebuangnya di rumah kosong itu, jadi tempat pembuangan jin lah bisa dibilang gitu lah. Dan si yang punya cerita ini itu rumahnya sama si lokasi ini itu berdekatan banget, cuma hadap-hadapan doang. Dan dia juga emang dagang juga dagang di daerah situ. Jadi ya dia setiap malam ya pokoknya aktivitas kegiatan dia sehari-hari ya di rumah, dia berdekatan lah dengan melewati rumah kosong itu ya. Dan juga dia juga pernah cerita katanya dia lagi arisan ya, lagi arisan terus malamnya arisan ibu-ibu, malamnya pada ngaji. Ya malamnya pada ngaji kan, ngaji yasin lah biasalah. Itu biasa ibu-ibu kan ngaji yasin. Nah pas mereka ketika ngaji yasin kan biasanya baca yasin. Nah pas ketika baca yasin itu semua orang pada kesurupan. Gila lah, orang baca yasin pada kesurupan, heran gak tuh? Aduh. Dan katanya isi dari si manusia ini yang dikesurupan ini ngomongnya itu katanya panas, bubar. Jadi kayak seolah-olah tuh si penghuni rumah kosong ini nih, si para penghuni rumah kosong ini tuh kayak mereka tuh nggak seneng ada yang bacain yasin atau ya semacam itulah doa-doa. Jadi mereka ngerasukin si ibu-ibu, dan mereka bilang itu bubar. Jadi yang ngaji itu suruh bubar cuy. Gila makanya tuh, kayaknya tuh setan itu kuat-kuat banget sih, gue heran banget sampai bisa segitunya loh. Orang lagi baca Al-Quran ya kan, doa, terus tiba-tiba dirasukin, mereka bilang, gila, kuat banget mungkin energinya di situ. Yang anehnya juga gini, di ngajiin dia panas, tapi kalau misalkan kita buat maksiat, mereka nggak gangguin. Jadi mereka tuh kayak ngizinin kalau kita buat maksiat di situ. Iya. Nah ini emang tugas setan sebenarnya kayak gitu sih. Pas cocok sesuai job desk. Jadi mereka tuh ya nyuruh maksiat, melarang kebaikan gitu. Makanya jangan sampai kayak gitu ya. Buat kalian jalan yang lurus aja, banyakin perbuatan kebaikan gitu. Emang pasti kalau buat maksiat tuh emang enak, cuman pasti nggak enak di ujungnya. Tuh. Jangan maksiat makanya. Tolong jangan maksiat. Jadi ada cerita yang kedua. Ini dari teman lu kan sih?
ya ini sih bersangkutan sama ini juga temen gue juga. Emang si pemilik cerita ini temen gue juga. Jadi langsung aja cerita. Pas malam-malam itu dia lagi bakar-bakar. Nah itu pas banget tuh bakar-bakar sama teman-teman. Dan gue juga bakar-bakar waktu itu. Oh, lu juga ikut bakar-bakar? Gue juga ikut bakar-bakar. Setelah dari itu dia mau pulang ke rumah karena dikontak sama ibunya, suruh pulang, ya kan? Dan dia pulangnya itu bawa ikan karena hasil dari bakar-bakaran itu. Yang sisaan lah. Sisaan. Nggak habis dibawa ke rumah. Ya, jadi sebelum dibakar ya, jadi ikan itu masih mentah, belum dibakar, dia bawa karena buat nyokapnya. Nah, dibawa dia berdua naik motor ya, satu motor dua orang. Dia bawa, pokoknya jauh dah. Lewatin ini dari gunung lagi lembah. Sawah empang lewatin. Nah, pas sampai di lokasi, jadi pengendara ini temannya dia. Nah, yang dia ini bawa ikan. Nah, ikannya itu jatuh tiba-tiba. Nah, sebelum jatuhnya itu dia ngeliat kuntilanak di situ. Di rumah kosong itu. Di Jadi rumah kosong itu. mereka pulang itu ngelewatin si rumah kosong itu. Rumah kosong Itu itu. sekira jam berapa sih kalau nggak salah? Kisaran jam 1, jam 2-an. Tuh, itu udah malam banget ya. Dan ya mungkin temannya Bilal ini nekat. Jadi Iya. jalan yang deket emang lewat situ ya udah gitu. Nah, tapi pas melewati rumah itu si ikan jatuh. Ikan jatuh. Pas dia mau sebelum dia ngambil ikan, dia ngeliat sesuatu di situ, katanya dia ngeliat kuntilanak dan diketawain juga. Nah, ya kan maksudnya tahu sendiri kan, dia bawa ikan dan ikan pun amis gitu kan. Ini Iya. salah satu kesukaan para jin-jin kan. Jin dan setan pakai Dan yang anehnya, setelah dari itu motornya mogok. mogok. Kok bisa mogok sih? Entah itu Kehabisan bensin atau gimana? enggak kehabisan enggak. bensin, terus pokoknya ada kendala di mesinnya, ada tiba-tiba mogok. Nah, otomatis dia dorong. Berarti sebelumnya tuh motor sehat-sehat aja ya kan? Sehat-sehat aja. Tapi ketika pas melewati rumah itu, mogok. Gila, itu horor banget sih. Kalau misalkan coba lu bayangin nih, lu nih yang nonton ada di posisi dia, lu bakal ngapain cuy? Kabur pasti. Kabur lah. Ya, Untungnya- gue juga pasti. Untungnya temen lu tuh tenang, jadi motor masih bawa. Sebenarnya nggak tenang. Oh nggak tenang? Nggak tenang. Setelah dari itu, si pengendara motor itu sakit. Waduh, ada lagi tuh ceritanya cuy. Sakit. Karena dia pun ngelihat yang si pengendara motor itu. Jadi dua orang itu yang ngelihat. Bukan cuma si. Oh, bukan salah satunya ya, Bukan tapi- salah satu, tapi dua orang yang lihat. Energinya kuat Dan banget. yang bawa motor itu tiba-tiba setelah dari itu dia sakit. Kayak gitu. Bisa begitu kan? Cuma gara-gara ngelihat penampakan kita yang lihat bisa jadi sakit. Itu juga nggak tahu sih entah kenapa, Ya entah Allah, kebetulan iya. atau emang ada Ada something. efeknya yang gara-gara ngelihat si ini nih, si ghost ini nih. Ya, kita nggak tahu, kita cuma berdasarkan dari cerita ya. Iya. Kita cuma menceritakan kembali dan pengen apa ya, membuktikan kalau selain manusia itu ada juga Ada yang makhluk-makhluk hidup, makhluk Allah. lain. Yang ada di bumi ini ada. Bukan cuma manusia doang. Bukan manusia doang. Oke. Dan yang penting nih dari teman-teman harus tahu juga, kita ini nggak ngada-ngada ceritanya. Anti nggak ada cuy. Anti ngada-ngada. Ini real, kita bener-bener langsung nanya ke narasumber yang tepat. Kita bener-bener hasil dari narasumber itu kita ceritain di sini, tanpa kita tambah-tambahin, tanpa kita perang-perangin. Kita jujur, yang ada Jujur. mereka yang narasumber cerita ya udah kita cerita lagi di sini Ceritain. dengan bawaan kita gitu. Bedanya paling cuma bawaannya aja gitu. Nah, Itu aja sih paling ya yang ada di rumah kosong kejadiannya sejauh ini. Mungkin kedepannya mungkin bisa ada lagi gitu. Yang namanya ya makhluk-makhluk lain mah kan eksistensinya bakal selalu ada sih. Mereka kayak gitu kan mungkin emang kurang diakui oleh manusia-manusia. Mereka berbuat kayak gitu ya karena mereka salah satunya ingin diakui akuin. eksistensinya gitu. Jadi kita ya kalau lewat mana-mana ya istilahnya ya permisi lah, Terus kasih sopan.
ya seenggaknya kasih doa lah kedua itu, ntar kita ngirim al-fatihah gitu ya. Ya pokoknya doa sih, berbanyak doa gitu kan. Ya seenggaknya lu tuh kalau lagi jalan dimanapun lu berada, lu jangan sombong, lu jangan kayak orang tengah lah gitu. Ya, karena bumi ini bukan cuma lu doang pemiliknya. Iya, semua orang tuh Bukan manusia doang pemiliknya. ada makhluk lain yang nggak bisa kita lihat, cuman mereka menguasai daerah itu. Gitu. Oke. Oke, paling cukup ini aja yang pengen kita ceritain ke kalian. Semoga ya bisa bermanfaat lah gitu, dan semoga kalian bisa Subscribe. iya benar. Jangan lupa kalau lo semua suka sama video ini, tolong di subscribe, di like ya kan, terus di share semua ke grup-grup WhatsApp, grup live, pokoknya jangan lupa. Oke, cukup sekian ya. Sekian ini. Sekian lah. Sekian udah. Kira